Bayangkan seorang anak kecil yang saat berusia 9 tahun mendapati tangannya tiba-tiba tak lagi bisa merasakan panasnya matahari. Anak itu adalah Baldwin yang keempat, pangeran kerajaan Yerusalem. Saat gurunya, William of Tyre, menyentuh kulitnya dengan besi panas, Baldwin tidak merasakan sakit, bukan karena ia kebal, tetapi karena tubuhnya mulai dihancurkan oleh kusta, penyakit yang dianggap kutukan Tuhan pada abad pertengahan. Namun, siapa sangka, anak ini kelak akan menjadi simbol keberanian. Seorang raja muda yang melawan takdir dengan mengangkat pedang demi mempertahankan Yerusalem dari kekuatan terbesar masanya. Salahuddin Al-Ayyubi, sang penguasa legendaris dari dunia Islam. Kisah Baldwin yang keempat bukan sekedar kisah raja, tetapi kisah tentang bagaimana kelemahan dapat berubah menjadi kekuatan, bagaimana penyakit tak mampu merenggut harga diri seorang pemimpin. Meski setiap hari ia menyaksikan jari-jarinya membusuk, ia memimpin pasukan melawan lawan yang jauh lebih kuat. Dalam perang besar di Montegisard, dengan hanya 375 kasatria dan pasukan yang compang-camping, Baldwin berhasil mengalahkan 26.000 prajurit Salahuddin. Bayangkan, seorang raja muda, tubuhnya cacat, tangannya sulit menggenggam pedang, namun berani memimpin dari garis depan. Baldwin yang keempat adalah kisah keajaiban terakhir dari kerajaan Yerusalem. Jika Saladin adalah legenda dari timur, maka Baldwin adalah legenda dari barat. Sebuah legenda yang lahir dari penderitaan, keberanian, dan tekad yang membara. Apakah mungkin seorang raja dengan penyakit mematikan yang seharusnya terbuang ke koloni kusta mampu mengubah jalannya sejarah? Inilah kisah lengkap Baldwin yang keempat, The Leper King of Jerusalem, raja yang bertarung bukan hanya melawan musuh di medan perang, tapi juga melawan tubuhnya sendiri. Abad ke-12 adalah masa paling berdarah di Timur Tengah. Perang salib berkecamuk antara kekuatan Eropa Latin dan dunia Islam. Yerusalem adalah pusat dari semua konflik, tanah suci yang diperebutkan. Di tengah semua kekacauan, seorang anak sakit lahir menjadi pewaris tahta. Dunia melihat Baldwin yang keempat hanya sebagai raja yang lemah, tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Baldwin yang keempat lahir pada tahun 1161 sebagai putra Raja Amaurik yang ke-1 dari Yerusalem dan Ratu Agnes dari Courtenay. Kerajaan Yerusalem saat itu berdiri sebagai benteng terakhir kekuatan Kristen di Tanah Suci, dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Muslim yang kuat dan terus berkembang. Sejak kecil, Baldwin menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh intrik, di mana setiap senyuman bisa saja menyembunyikan pedang. Di usia 9 tahun, Baldwin diangkat menjadi murid William of Tyre, seorang sejarawan besar dan uskup yang dikenal bijaksana. William yang pertama kali menemukan gejala aneh pada tubuh sang pangeran. Baldwin tidak merasakan sakit saat tangannya dicubit atau terbakar. Diagnosis itu mengubah segalanya. Baldwin menderita kusta, penyakit paling ditakuti pada abad pertengahan. Kusta bukan hanya penyakit, tapi stigma. Siapapun yang terkena penyakit ini biasanya diasingkan, dianggap najis, dan ditakuti masyarakat. Namun karena darah kerajaan mengalir di nadinya, Baldwin tidak dibuang. Sebaliknya, ia dipersiapkan menjadi raja, meski semua orang tahu hidupnya mungkin tak akan lama. Bayangkan, seorang anak usia 10 tahun harus menanggung kenyataan bahwa hidupnya hanya akan diisi dengan rasa sakit, tubuh membusuk, dan kematian yang datang terlalu cepat. Namun, Baldwin tak pernah tunduk. Ia mulai belajar menunggang kuda, berlatih memegang pedang, dan mempelajari strategi perang seakan hidupnya bergantung pada semua itu. Dan emang benar, hidupnya benar-benar bergantung pada hal itu. William of Tyre dalam catatan sejarahnya menulis tentang Baldwin. Ia tak pernah mengeluh, meski rasa sakitnya tak tertahankan. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam sebagai pedang yang tak pernah berkarat. Kecerdasan Baldwin adalah kekuatan yang membuatnya bertahan. Di saat banyak bangsawan meremehkannya karena penyakitnya, Baldwin mempelajari cara membaca situasi politik. Ia paham bahwa kerajaan kecil seperti Yerusalem tidak akan mampu bertahan jika hanya mengandalkan kekuatan militer. Maka ia menekankan diplomasi, membangun aliansi dengan negara-negara tetangga, bahkan dengan kekuatan Eropa yang jauh di barat. Namun masa kecil Baldwin bukan hanya diisi dengan politik dan intrik. Ia juga menyaksikan penderitaan rakyatnya. Setiap kali ia melihat para peziarah datang ke Yerusalem, Baldwin kecil melihat mata mereka penuh harapan. Harapan itu menanamkan satu tekad dalam dirinya. Aku mungkin sakit, tapi aku tak akan menyerah. Aku adalah Raja Yerusalem. Baldwin IV lahir pada tahun 1161
sebagai putra Raja Amalrik I dari Yerusalem dan Ratu Agnes dari Kurtene. Kerajaan Yerusalem saat itu berdiri sebagai benteng terakhir kekuatan Kristen di Tanah Suci, dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Muslim yang kuat dan terus berkembang. Sejak kecil, Baldwin menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh intrik, tempat setiap senyuman bisa saja menyembunyikan pedang. Di usia 9 tahun, Baldwin diangkat menjadi murid William of Tyre, seorang sejarawan besar dan uskup yang dikenal bijaksana. William yang pertama kali menemukan gejala aneh pada tubuh sang pangeran. Baldwin tidak merasakan sakit saat tangannya dicubit atau terbakar. Diagnosis itu mengubah segalanya. Baldwin menderita kusta, penyakit paling ditakuti pada abad pertengahan. Kusta bukan hanya penyakit, tapi stigma. Siapapun yang terkena penyakit ini biasanya diasingkan, dianggap najis, dan ditakuti masyarakat. Namun, karena darah kerajaan mengalir di nadinya, Baldwin tidak dibuang. Sebaliknya, ia dipersiapkan menjadi raja meski semua orang tahu hidupnya mungkin tak akan lama. Bayangkan, seorang anak berusia 10 tahun harus menanggung kenyataan bahwa hidupnya hanya akan diisi dengan rasa sakit, tubuh membusuk, dan kematian yang datang terlalu cepat. Namun Baldwin tak pernah tunduk. Ia mulai belajar menunggang kuda, berlatih memegang pedang, dan mempelajari strategi perang seakan hidupnya bergantung pada itu semua. Dan memang benar, hidupnya benar-benar bergantung pada hal itu. William of Tyre dalam catatan sejarahnya menulis tentang Baldwin. Ia tak pernah mengeluh, meski rasa sakitnya tak tertahankan. Tubuhnya lemah, tapi pikirannya tajam, bagaikan pedang yang tak pernah berkarat. Kecerdasan Baldwin adalah kekuatan yang membuatnya bertahan. Di saat banyak bangsawan meremehkannya karena penyakitnya, Baldwin mempelajari cara membaca situasi politik. Ia paham bahwa kerajaan kecil seperti Yerusalem tidak akan mampu bertahan jika hanya mengandalkan kekuatan militer. Maka, ia menekankan diplomasi, membangun aliansi dengan negara-negara tetangga, bahkan dengan kekuatan Eropa yang jauh di barat. Namun, masa kecil Baldwin bukan hanya diisi dengan politik dan intrik. Ia juga menyaksikan penderitaan rakyatnya. Setiap kali ia melihat para peziarah datang ke Yerusalem, Baldwin kecil melihat mata mereka penuh harapan. Harapan itu menanamkan satu tekad dalam dirinya. Aku mungkin sakit, tapi aku tak akan menyerah. Aku adalah Raja Yerusalem. Tahun 1174 menjadi tahun yang mengguncang Yerusalem. Raja Amalrik I wafat, meninggalkan tahta kosong di tengah situasi politik yang rapuh. Pangeran Baldwin, yang baru berusia 13 tahun, secara resmi dinobatkan menjadi Raja Baldwin IV. Sebuah pemandangan yang tak biasa terjadi di balairung istana. Seorang anak muda, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, berdiri dengan jubah kebesaran raja, sementara bisik-bisik ketidakpercayaan terdengar di antara para bangsawan. Bagaimana mungkin kerajaan sebesar ini dipimpin oleh seorang penderita kusta? Begitu suara-suara sinis yang berhembus di dalam istana. Baldwin IV meski masih remaja, merasakan tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik sorot mata yang lelah karena penyakit, ada kobaran api tekad yang takkan padam. Ia sadar kalau ia terlihat lemah, kerajaan akan hancur. Di sisi lain, konflik politik semakin memanas. Banyak bangsawan yang mencoba merebut kekuasaan dengan dalih Baldwin tidak sehat untuk memimpin. Bahkan ibunya sendiri, Agnes dari Courtenay, sering terlibat dalam intrik perebutan pengaruh di istana. Tapi Baldwin,
dengan kepintarannya memainkan politik dua sisi. Ia memberi jabatan penting pada pihak-pihak yang ingin memberontak, namun tetap menempatkan orang-orang kepercayaannya di posisi strategis. Sebagai remaja yang tak banyak pengalaman, Baldwin menggantungkan harapan pada penasehatnya, termasuk William of Tyre dan Raymond III dari Tripoli. Namun keputusan Baldwin untuk tidak menjadi raja boneka mulai terlihat ketika ia memimpin Dewan Kerajaan dengan suara tegas, mengatur strategi pertahanan dan mempersiapkan Yerusalem menghadapi ancaman besar. Salahuddin Al-Ayyubi. Yerusalem pada masa Baldwin adalah pusat konflik dunia. Di satu sisi, Kekaisaran Bizantium dan negara-negara Eropa mendukung kerajaan Kristen di Tanah Suci, tetapi mereka sibuk dengan perang internal mereka sendiri. Di sisi lain, Salahuddin, sang panglima Muslim yang karismatik dan cerdas, tengah menyatukan Mesir dan Syria, membangun kekuatan besar untuk merebut kembali Yerusalem. Baldwin tahu bahwa jika ia hanya duduk di istana menunggu penyakitnya menggerogoti tubuh, maka kerajaannya akan jatuh tanpa perlawanan. Maka ia mengambil langkah berani, turun langsung ke medan perang. Pada usia 16 tahun, Baldwin memimpin pasukan melawan serangan Salahuddin di pertempuran Mongisar 1177. Sejarah mencatat, dalam kondisi tubuh yang lemah dan penuh luka, Baldwin menunggangi kuda di garis depan, memegang salib reliquiary di tangannya sebagai simbol bahwa Tuhan masih berpihak pada Yerusalem. Kemenangan Mongisar menjadi legenda. Banyak prajurit percaya bahwa mereka melihat sosok Baldwin di medan perang seperti seorang santo yang diutus Tuhan dengan wajah yang penuh penderitaan namun tak gentar. Sejarawan Latin menggambarkan adegan itu. Di tengah medan perang yang berdarah, Raja Baldwin yang muda memimpin dengan mata yang bersinar, seakan-akan nyawanya sendiri bukan miliknya lagi, melainkan milik Tuhan. Ketika sejarah berbicara tentang abad ke-12, dua nama berdiri tegak seperti monumen waktu. Baldwin IV dari Yerusalem dan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka bukan hanya pemimpin, tetapi legenda hidup yang dikelilingi oleh mitos, kebanggaan, dan luka. Salahuddin dikenal sebagai Muslim paling berpengaruh pada masanya. Ia adalah sosok yang cerdas, taktis, dan dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya karena kebijaksanaannya. Baldwin IV di sisi lain adalah simbol keteguhan hati. Namun jiwanya adalah baja. Pertemuan keduanya di medan perang ibarat dua kekuatan takdir yang saling menguji batas. Setelah Mongisar, Salahuddin tak tinggal diam. Ia tahu kemenangan Baldwin hanyalah jeda. Maka pada 1179, Salahuddin melancarkan serangan ke utara kerajaan Yerusalem. Baldwin, meski penyakit kustanya semakin parah, menolak untuk bersembunyi di balik dinding istana. Ia memimpin sendiri pasukannya menuju Beit Shean. Seorang sejarawan abad pertengahan menulis, setiap kali Baldwin naik kuda perangnya, rakyatnya melihat keajaiban. Bagaimana mungkin seorang raja dengan tangan dan kaki yang penuh luka lawan salah satu panglima terbesar di dunia? Jawabannya sederhana. Baldwin percaya bahwa kehormatan seorang raja bukan ditentukan oleh tubuhnya, tetapi oleh keberanian hatinya. Ia memandang Salahuddin bukan hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai cerminan dari apa yang harus ia lawan: kehancuran, ketaklukan, dan rasa takut. Hubungan Baldwin dan Salahuddin tidak hanya diwarnai perang, tetapi juga politik dan diplomasi. Dalam catatan William of Tyre, Baldwin sering mencoba mengulur waktu dengan perjanjian gencatan senjata. Ia tahu bahwa waktu bukanlah sekutunya. Setiap tahun penyakitnya semakin parah, maka setiap strategi militer Baldwin selalu dihitung dengan presisi luar biasa. Sedikit prajurit, tetapi dengan keberanian setara 1000 orang.
Di sisi lain, Salahuddin memiliki kekuatan logistik besar dengan pasukan Mesir dan Suriah yang terus bertambah. Namun ia tahu bahwa Baldwin bukan lawan biasa. Meski menderita kusta, Baldwin memiliki insting militer yang brilian. Ia mampu membaca taktik musuh, memanfaatkan medan perang, dan mengatur strategi bertahan yang sulit ditembus. Pertempuran 1179 di March Ayun menjadi bukti kegigihan Baldwin. Meski kalah jumlah, ia memimpin dari depan, memotivasi prajuritnya dengan teriakan lantang, "Jika aku harus mati hari ini, aku akan mati sebagai Raja Yerusalem. Siapa yang bersamaku? Serang!" Adegan itu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Banyak prajurit bersaksi bahwa mereka merasa melihat tangan Tuhan ketika Baldwin memimpin serangan terakhir yang memaksa Salahuddin mundur sementara. Pada tahun 1185, usia Baldwin keempat baru menginjak 24 tahun. Namun, penyakit kusta telah merenggut hampir seluruh kekuatannya. Wajahnya mulai membusuk, tangannya kaku, dan matanya kehilangan sinar kehidupan. Tetapi semangatnya tak pernah padam. Di saat kebanyakan orang akan menyerah, Baldwin justru mengatur strategi terakhir untuk mempertahankan Yerusalem. Ia menunjuk keponakannya yang masih kecil, Baldwin kelima, sebagai penerus dan berusaha memastikan kerajaan tetap aman dari konflik internal maupun serangan Salahuddin. "Selama aku masih bernafas, Yerusalem tidak akan jatuh," katanya suatu malam kepada penasehatnya, Raymond III dari Tripoli. Ucapan itu bukan sekadar janji, tapi doa terakhir dari seorang raja yang hidup di antara rasa sakit dan ketakutan akan runtuhnya kerajaannya. Pada akhir hayatnya, Baldwin keempat tahu bahwa pertempuran besar masih menunggu. Salahuddin sedang merencanakan penyerangan terbesar ke Tanah Suci. Ia mengatur semua pertahanan, memastikan kastil dan garnison siap, meski ia sudah tak lagi mampu memegang pedang. Di tempat tidurnya, Baldwin masih memikirkan taktik militer, membahas rute serangan, dan menulis surat kepada sekutu-sekutunya di Eropa. Sejarawan menulis bahwa malam terakhir Baldwin di Yerusalem adalah malam penuh doa. Para ksatria berkumpul di ruang tahta, mendengarkan raja mereka yang hampir tidak mampu berbicara. Meski tubuhnya rapuh, suaranya masih memiliki kekuatan. "Aku dilahirkan untuk memimpin bukan karena aku sehat, tapi karena aku memiliki hati untuk melindungi tanah ini." Baldwin wafat pada 16 Maret 1185, meninggalkan kerajaan yang rapuh namun penuh semangat perlawanan. Di pemakamannya, banyak yang menangis, termasuk orang-orang biasa yang pernah melihatnya berjuang di medan perang. Salahuddin sendiri, menurut beberapa catatan sejarah, menghormati Baldwin sebagai musuh yang terhormat. Ada kisah yang menyebutkan Salahuddin berkata, "Jika semua raja Kristen sekuat dia, dunia ini tidak akan mengenal kemenangan kami." Warisan Baldwin keempat bukan hanya tentang perang, tapi tentang keberanian melawan nasib. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan terletak pada tubuh yang sempurna, tapi pada jiwa yang tak mengenal menyerah. Baldwin IV telah tiada, tetapi kisahnya menjadi legenda yang melintasi zaman. Kisah seorang raja muda yang melawan rasa sakit, melawan musuh besar, dan melawan takdir. Dari Mount Gizzard hingga dinding Yerusalem, ia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari penderitaan. Pelajaran terbesar dari Baldwin adalah keterbatasan bukan akhir, tapi awal peta. Ketika kita menatap kembali pada sejarah, kita menemukan bahwa pahlawan tidak selalu datang dengan wajah tanpa celah. Terkadang, pahlawan lahir dari luka, cacat, dan rasa sakit yang mendalam.
Baldwin IV adalah bukti bahwa kekuatan hati manusia melampaui segala kelemahan fisik. Jika hari ini kita merasa kalah, lemah, atau terbatas, mungkin kisah Raja Kusta dari Yerusalem ini bisa menjadi pengingat. Kemenangan sejati bukan tentang siapa yang memiliki tubuh paling kuat, tapi siapa yang memiliki tekad paling besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah heroik seperti ini terus hidup dan menginspirasi kita semua.